Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uskotimah, NPM 2101020093. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam UPAIS semester 3 ekstensi. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas disiplin pembelajaran dari Buya Suhardi. Di sini ada yang namanya desain pembelajaran yang mencakup KD, indikator, tujuan, materi, kuis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu komponen desain pembelajaran tersebut. Pertama, ada KD atau kompetensi dasar. 1. Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal dan haram. Kedua, menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal dan menghindari makanan yang haram. Ketiga, menganalisis ketentuan makanan halal dan haram dikonsumsi. Keempat, menerima nilai-nilai positif dari ketentuan minuman halal dan haram. Dan 5. Menjalankan sikap hati-hati, hidup sehat dan mengonsumsi minuman halal dan menghindari minuman yang haram. Dan yang keenam, menganalisis ketentuan minuman halal dan haram dikonsumsi. Yang ketujuh, menyajikan klasifikasi minuman halal dan haram. Nah, ini ada juga indikator. Indikatornya mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi yang haram. Nah, kita sudah bisa melihat di atas ada tujuannya. Tujuannya ini siswa mampu menerima nilai-nilai positif dari ketentuan makanan halal. Siswa juga mampu menjalankan sikap hati-hati dari hidup sehat dengan mengonsumsi makanan halal. Dan juga siswa mampu menganalisis ketentuan makanan halal dikonsumsi dengan baik dan benar. Siswa juga mampu mengomunikasikan hasil analisis jenis makanan yang halal. Siswa juga menerima nilai-nilai positif dari ketentuan minuman halal. Siswa juga mampu menampilkan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengonsumsi minuman halal. Siswa mampu menganalisis ketentuan minuman halal. Siswa juga mampu menyajikan klasifikasi minuman halal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, materinya menurut pandangan ulama tentang makanan halal dan haram. Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebut bahwa halal thayyibah mengandung beberapa makna, yaitu membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Artinya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakan dan sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syar'i. Nah, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali di dalam memberikan halalan thayyiban tampaknya berbeda dengan pendapat di atas. Menurutnya sesuatu dikatakan halalan thayyibah dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan, dan dikerjakan menurut syariat agama Islam. Pengaruh makanan halal dan haram. Pengaruh makanan halal mempengaruhi perkembangan tubuh dan kecerdasan akal, mempengaruhi sifat dan perilaku. Sedangkan pengaruh makanan haram mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah dan doa, menjadikan hilangnya kepribadian mulia, cenderung akan melakukan hal yang buruk serta kasar. Nah, di sini ada juga ciri-ciri makanan dan minuman halal. Yang pertama, tidak merusak badan
akal maupun pikiran. Dan yang kedua, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Dan yang ketiga, tidak memabukkan. Dan yang keempat, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Sedangkan minuman yang halal terbagi menjadi 4. Yang pertama, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka. Dan yang kedua, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, ada juga manfaat makanan halal. Manfaat makanan halal ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat. Yang kelima, manusia dapat memiliki akhlak karimah. Yang keenam, manusia dapat terhindar dari akhlak mazmumah. Syarat makanan yang halal terbagi menjadi 3. Yang pertama, suci, bukan najis atau yang kena najis. Dan yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara prosesnya. Yang kelima, jenis-jenis makanan halal terbagi menjadi 4. Yang pertama, berupa hewan yang ada di darat maupun di air, seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, ikan. Dan yang kedua, halal makanan dari pengemis yang diberikan secara ikhlas. Namun, pekerjaan itu halal tetapi dibenci Allah, seperti pengamen. Dan yang ketiga, halal makanan dari rampasan perang, yaitu dihalalkan yang didapat dalam perperangan atau gonia. Dan yang keempat, halal makanan dari sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyukuran, walimah, warisan, wasiat, dan lain-lain. Di sini ada juga ciri-ciri makanan haram. Ciri-ciri makanan haram ini ada 3. Yang pertama, bangkai yang termasuk kategori adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalam yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditandu, atau diterkam oleh hewan buas. Nah, yang kedua, darah babi. Dan yang ketiga, hewan yang tidak disembelih. Jenis-jenis makanan haram terbagi menjadi 6. Yang pertama, bangkai, daging babi, komar, semua hewan buas yang bertaring seperti harimau, serigala, kucing. Dan yang kelima, burung yang memiliki cakar seperti elang. Dan yang keenam, bangkai darah dan nanah. Nah, yang ke-8, adapun ciri-ciri minuman haram yang beracun, memabukkan, membahayakan untuk kesehatan manusia, dan yang mencampur dengan benda-benda yang bernajis seperti arak. Dan yang terakhir penutup, ada kuis. Berikut ini merupakan kriteria makanan yang halal, kecuali A. halal zatnya, B. benar cara mendapatkannya, C. harganya tidak mahal, D. proses pengelolaannya syar'i. Nah, jawaban yang benar C. harganya tidak mahal. Sekian presentasi saya malam ini, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.